Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dewayani. Saya akan memberikan penjelasan mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang bersifat sistematis mengenai posisi finansial sebuah perusahaan, termasuk pada perusahaan jasa, manufaktur, ataupun dagang. Laporan keuangan ini berisi dari kondisi aset, ekuitas, dan juga liabilitas dari sebuah perusahaan. Dalam menganalisis hubungan di antara pos-pos atau unsur-unsur dari laporan posisi keuangan, maka para kreditor, penanam modal, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan dari perusahaan tersebut dalam melunasi kewajibannya dari kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, kecenderungan perusahaan pada masa yang akan datang. Dalam teori akuntansi dikenal dengan dua pendekatan dalam menilai hubungan antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yaitu yang pertama, pendekatan articulated, yang berarti laba rugi dianggap sebagai subklasifikasi dari pos modal. Laba rugi hanya hasil matematis yang berasal dari perubahan modal dalam suatu periode. Dalam pendekatan articulated ada dua konsep, yaitu konsep revenue expense dan konsep asset liability approach. Yang kedua, pendekatan non-articulated, yang dimana konsep ini ada transaksi yang tidak mempengaruhi laba tetapi langsung dipindah ke pos yang bukan hasil dan bukan biaya. Contohnya ada kerugian sementara yang langsung dianggap merupakan penyesuaian terhadap unrealized capital. Mengklasifikasikan secara tepat laporan posisi keuangan terhadap akun-akun akan berguna untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai besarnya jumlah aset lancar, aset tetap, aset total, jumlah utang lancar, utang jangka panjang, total kewajiban, dan besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, menurut Will dan Subramanyam, laporan posisi keuangan memiliki keterbatasan penting, yakni yang pertama, biaya historis aset dan kewajiban dicatat pada biaya ini. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, namun di sisi lain dicekam karena nilai wajar yang ada saat ini lebih relevan tidak dilaporkan. Yang kedua, aset tak berwujud. Sumber daya manusia yang handal, produk yang unggul, pelayanan yang baik terhadap pelanggan jelas merupakan aset penting bagi perusahaan. Namun, laporan posisi keuangan tidak dapat melaporkan